Awalnya pada tahun 1895, seorang fisikawan bernama William C. Ronson melakukan percobaan dengan tabung katoda yang dialiri listrik. Kemudian ditutup dengan kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Tanpa diduga, tabung TV di dekatnya menyala atau berpendar. Ini berarti ada energi yang menyeberang ke tabung TV. Mulanya dia bingung, kemudian menamai energi itu sinar X. Karena penemuannya tersebut, William C. Ronson memenangkan penghargaan Nobel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menghasilkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari energi cahaya tampak, tetapi lebih rendah dari energi sinar gamma. X-ray memiliki daya tembus terhadap berbagai materi padat, seperti buku, pohon, bahkan manusia. Sifat inilah yang akhirnya berguna dalam dunia medis, yaitu menghasilkan gambar tulang manusia tanpa rasa sakit. Meski dikhawatirkan memiliki efek mutagenik pada tubuh manusia, namun hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan apron bertimbal. Pada pemeriksaan X-ray menggunakan alat X-ray konvensional, pasien dibaringkan pada X-ray table. Kemudian tabung diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti tangan misalnya. Bagian tabung X-ray memiliki konstruksi sebagai berikut. Bagian katoda dan anoda. Berikut ini adalah miniatur kerja tabung X-ray dalam menghasilkan sinar X. Tabung katoda memiliki bagian filamen yang terbuat dari bahan tungsten, sedangkan bagian sisi target atau anoda terbuat dari bahan tungsten yang dipasang pada batang tembaga. Tekanan dalam tabung ini kurang lebih sebesar 10⁻⁶ mm. Kemudian bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan rendah untuk mengaktifkan filamen sehingga bersinar. Sinar ini adalah elektron. Filamen ini diselubungi oleh bahan molybdenum untuk menangkap elemen negatif dari filamen, sehingga elektron memancar membentuk sudut lancip dan menabrak anoda yang berbahan tungsten dan tembaga padat. Proses ini menghasilkan panas tinggi, sehingga perlu pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Target juga sengaja dibentuk miring 45 derajat, sehingga pancaran elektron berbelok dan menghasilkan besar sinar X yang sama dengan besarnya elektron yang dihasilkan. Kemudian melalui sumber tenaga tegangan tinggi, diberikan beda potensial pada anoda dan katoda, maka elektron akan memancar dan menabrak anoda, kemudian hasil tumbukan ini menghasilkan energi, yaitu sinar X. Banyaknya intensitas sinar X bergantung pada banyaknya elektron yang menabrak logam metal pada anoda, sehingga kita dapat menaikkan intensitas sinar X dengan menaikkan banyaknya elektron yang dihasilkan filamen katoda dengan cara menaikkan arus yang mengaliri filamen. Kembali kepada tabung alat X-ray. Elektron yang memancar ke katoda telah menghasilkan X-ray melalui peristiwa Bremsstrahlung, peristiwa tumbukan elektron dari katoda ke dalam anoda. Kemudian melalui lubang tabung X-ray,
diarahkan ke tangan pasien. Pada bagian belakang X-ray table telah ditempatkan X-ray film, sehingga saat tangan disinari dengan tabung X-ray, maka film tersebut akan merekam gambar tulang dari pasien secara jelas dan dapat digunakan untuk melakukan diagnosa oleh dokter. Pada tahun 1895, para ilmuwan, dokter, dan penemu telah melakukan serangkaian penelitian dan pengujian. Banyak penguji menderita luka bakar, rambut rontok, dan masalah yang lebih buruk yang dilaporkan dalam Journal of Engineering sejak 1896. Juga pada bulan Februari tahun itu, Profesor Daniel dan Dr. Dudley melakukan eksperimen yang melibatkan sinar X eksperimental yang menyebabkan dia kehilangan rambutnya. Laporan lain dalam jurnal Electrical Review oleh Dr. Hawkes juga menemukan bahwa ia menderita luka bakar parah di tangan dan dadanya. Untuk demonstrasi sinar X, penguji lain termasuk Elihu Thomson dan Nikola Tesla juga menderita luka bakar. Di dalamnya, ilmuwan Thomson sengaja memaparkan jarinya ke sinar X untuk sementara waktu dan mengalami pembengkakan dan lepuh yang menyakitkan. Namun, ketika sinar X pertama kali ditemukan, orang-orang menjadi subjektif dengan tes yang tidak aman tersebut. Saat ini, orang telah menyesuaikan untuk menggunakan sinar X dalam jumlah yang cukup, sehingga gambarnya paling jelas dengan tetap membatasi jumlah maksimum sinar X yang melewati orang tersebut. Namun meski begitu, röntgen ini tetap membawa potensi bahaya, yaitu kemampuannya menyebabkan kanker. Mari kita lihat lebih dekat mengapa itu menyebabkan kanker. Prinsipnya seperti ini. Ketika menembus tubuh, itu mempengaruhi molekul dan atom dalam tubuh kita, karena semua tubuh kita terdiri dari atom dan molekul. Jadi sinar X akan mempengaruhi mereka. Dan jika Anda sudah tahu bahwa ketika molekul dalam sel terionisasi, molekul dalam DNA akan berubah. DNA yang diubah tidak lagi berfungsi dengan baik. Tetapi ketika DNA rusak, itu akan menghasilkan sel-sel yang rusak dan sel-sel yang salah adalah sumber kanker. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sinar X dapat menyebabkan kanker. Masalahnya adalah apakah kejadian kanker tinggi atau rendah saat melakukan röntgen. Maka setiap bagian tubuh kita saat melakukan röntgen akan membutuhkan jumlah röntgen yang digunakan berbeda. Karena seperti yang disebutkan di atas, semakin rendah jumlah röntgen, semakin baik. Jadi untuk bagian yang menggunakan lebih sedikit röntgen tetapi masih memiliki gambar yang jelas, orang tidak perlu banyak. Misalnya, jika dilakukan pengambilan foto röntgen anggota badan, jumlah sinar X yang digunakan kurang dari 0,01 msv, kemungkinan kanker adalah jutaan orang setiap satu orang terkena kanker. Adapun scan tulang belakang leher, jumlah X-ray yang dibutuhkan adalah 0,08 msv, sekitar 200.000 orang, satu orang akan menderita kanker. Atau kalau tomografi, levelnya akan lebih serius. CT scan akan membuat gambar 3D yang memungkinkan dokter melihat organ Anda dengan lebih jelas, mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Tetapi karena penggunaan dosis radiasi lebih tinggi dari 8 msv, kemungkinan kanker adalah 2.500 orang, satu orang memilikinya. Anda dapat merujuk ke situs web mereka untuk detail lebih lanjut dalam deskripsi sumber halaman kesehatan resmi Inggris. Dan masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa sinar X terbatas pada anak-anak dan wanita hamil karena anak-anak sangat sensitif terhadap radiasi. Pada saat yang sama, anak-anak memiliki waktu lebih lama untuk terkena kanker dan masalah lainnya. Jadi, melalui video ini, Anda telah melihat betapa berbahayanya sinar X bagi kesehatan Anda dan betapa berbahayanya itu. Singkatnya, kita hanya boleh melakukan röntgen bila perlu dan membatasinya pada anak-anak.